Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bagi kami kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bersama di masjid ini dalam rangka merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah, merefleksikan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Semoga umur kita selalu berada di dalam kebaikan. Salawat dan salam terlimpah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, dan umatnya yang beriman hingga akhir zaman. Lanjutkan materi pada minggu yang lalu yang berkaitan dengan syariatul zahirat wa batinat. Kemarin kita sampai membahas tentang syariat zahir. Di antaranya adalah toharoh. Ada istilah toharoh, ada istilah nadhafah, ada istilah apa kemarin? Tazkiyah. Kalau tazkiyah itu arahnya lebih ke dalam, kepada qalbu, yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Mensucikan apa? Mensucikan hati, mensucikan batin, mensucikan qalbu. Kemudian yang berkaitan dengan syariatul batinah, wa amal batinatu fatawakkulu wa tafid wa sabru wa ridha wa zuhdu wa taubah. Sebenarnya dalam makomat orang bertorikoh, awalnya makomat itu makom taubat. Ada beberapa makomat dalam pandangan Imam Ghazali. Kita tidak serinci itu, kita membahas tentang syariatul batinah. Yang pertama adalah at-tawakkulu, yang dimaksud dengan tawakal. Istilah ini sangat mudah kita ucapkan, tapi tidak mudah kita lakukan dan kita rasakan, karena tawakal ini ada kaitan dengan sebuah upaya secara zahir, yaitu thiqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu anil ittirabi inda ta'adulil asbabi siqatan bimusabbibil asbab. Yang menciptakan sebab itu Allah. Berarti kita itu menjalankan sebab. Orang bisa ngaji, asbabnya apa Pak? Ngaji. Orang punya sesuatu, asbabnya ikhtiar, upaya, usaha. Orang sehat ketika habis sakit, berarti ada asbab. Nah, yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Lewat apa? Lewat irodahnya Allah. Ada satu kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Ketika sakit kita melakukan berobat. Ada iradah Allah
yang taluknya, yang kaitannya dan berhubungan dengan diri kita. Maka yang dimaksud dengan tawakal itu adalah mempercayakannya hati. Thiqah itu dipercaya. Ada bahasa amanah, sinonimnya lah. Amanah itu amanat, terpercaya, seperti sifat Rasulullah. Yang 4 sifat wajib di Rasul ada 4. 1 apa? 1 sidik, 2 3, yang 4 amanah, terpercaya. Jadi thiqatul qalbi bil waqilil haqqi, percayanya hati bil wakilil haqqi, terhadap wakil. Makanya kita sering doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami itu, yang mencukupi kita itu adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baiknya yang bertanggung jawab, tanggung jawab wakil itu bil wakilil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu an-ittirabi 'inda ta'addulil asbab. Nah, ada satu ketenangan batin ketika terjadi gundah gulana menempuh sebuah proses yang kita lakukan apa aja, dan yang kita lakukan itu adalah sebuah sebab, dan yang menciptakan sebab itu adalah Allah sendiri sebagai al-wakil, sebagai al-wakil. Ada ketenangan orang yang mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah setelah melalui proses yang dilakukan. Ini namanya tawakal. Sehingga ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, ada rasa aman. Jadi tawakal itu adalah satu proses pekerjaan hati untuk mempercayakan segala sesuatu yang sedang diupayakan, yang endingnya diserahkan kepada Allah. Orang ngaji itu yang bikin bisa ngaji siapa? Allah. Makanya orang yang mengajar ngaji tidak boleh merasa berjasa. Itu hanya sebagai asbab. Sebagai sebab. Kalau sering kita bahas itu, sering kita katakan mungkin wasilah atau perantara. Orang paham itu siapa yang beri paham? Allah. Cuma kita kalau sebagai guru, kalau lagi ngajar ngaji anak-anak, kalau susah nyebut kho, guru marah. Guru marah karena nggak sadar bahwa kita seorang guru sebagai asbab, sebagai penyebab, sebagai perantara, dan yang menjadikan perantara itu adalah Allah sendiri. Makanya sebenarnya tidak boleh merasa berjasa. Tetapi ada etika di dalam proses. Seperti ta'lim, mengajarkan ayat Al-Quran, itu ada etika. Makanya Sayyidina Ali itu menyatakan bahwa ana abdu man aqtani harfan minal ilmi. Aku adalah seorang hamba dari orang yang memberikan ilmu walaupun satu huruf. Itu saking tawadhu, saking adabnya, saking beradabnya, saking rendah hatinya. Karena ilmu dibanding dengan sesuatu yang lain, arfa'ud darajat diantaranya adalah ilmu.
Maka la yaqbalullahu minka. Ini ada kisah dari Uwais Al-Qarni. La yaqbalullahu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqika wa taro jasadaka fariqan li'ibadati. Allah tidak akan menerima. Ini yang menyatakan begini tuh, ada satu kisah yang disebut atau yang dinamai Uwais Al-Qarni. Udah tahulah ceritanya tentang Uwais Al-Qarni. Allah tidak akan menerima dari engkau hatta takuna aminan bima takaffalallah, sehingga engkau menjadi aman, damai, nggak gelisah. Kita masih sering gelisah atau enggak, Pak? Kira-kira kita kadang sering gelisah. Tapi kalau kegelisahannya tentang bagaimana kita ingin mengenal Allah, ingin bisa ibadah, kadang-kadang ibadah itu berat, sholat itu berat. Illa alal khasyi'in. Saya sering ditemui teman-teman itu, Pak, saya kalau sholat tuh males banget. Saya jawaban apa? Sama, saya gitu. Sama. Berat. Kadang sholat rajin 1 bulan rajin, seminggu perek sholat. Jadi ada pereknya sini. Maka ada orang-orang ahli ahli ruqyah. Katanya orang yang malas sholat itu ada jinnya, katanya. Ada kegelisahan. Maka kegelisahan yang positif ada. Ketika gelisah kita kok ibadah kayaknya berat, sholat kayaknya berat. Emang sholat itu berat? Illa alal khasyi'in. Di mana ayat awalnya? Di sholat itu berat. Ibadah itu berat, illa alal khasyi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khasyi'in, orang yang punya cinta, orang yang taat, orang yang tunduk. Duduk di masjid iktikaf itu bukan sesuatu yang mudah, berat. Kalau ngikutin nafsu, berat. Kadang takdir Allah itu orang suka menjadikan alasan. Ketika ada penjelasan ini, bahwa baik dan buruknya datang dari Allah. Ini yang baik, yang buruk itu diserahkan ke Allah. Hakikatnya iya. Tapi termasuk su'ul adab. Su'ul adab, orang yang menyerahkan ketika melakukan keburukan diserahkan ke Allah. Takdir Allahnya begini, enak bener itu. Orang berbuat salah, orang berbuat dosa, itu diserahkan ke Allah. Saya ditakdirkan sedang berbuat dosa kepada Allah. Lupa dengan potensi yang diberikan Allah, akal, untuk memisahkan mana kebaikan, mana keburukan. Ibadah itu berat. Tawakal juga bukan sesuatu yang mudah. Kenapa bukan sesuatu yang mudah? Terkadang kita lebih bersandar, beriktiman kepada apa? Kepada kemampuan kita. Contoh, seorang guru bersandar dengan kemampuan metodologi yang dipakai oleh seorang guru mengajarkan ilmu. Padahal belum tentu sesuai dengan kapasitas muridnya. Nah, kita kembali. Rasa aman, tenang, damai gitu. Jadi Allah lah yang memberikan aman sesungguhnya. Maka sesungguhnya kita sebenarnya mau apapun tidak bisa apa-apa, kecuali Allah kasih. Rasa aman Allah kasih. Maka segala sesuatu yang baik datang dari Allah,
segala sesuatu yang buruk datang dari diri. Kata Wais Al-Qarni, la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqika. Ini rata-rata Pak, ini kita tebak-tebakan aja. Rata-rata orang gelisah itu gara-gara apa Pak? Rata-rata nih, orang gelisah di siang hari dan di malam hari, rata-rata karena apa gelisahnya? Ya, kira-kira apa kira-kira? Ya, rata-rata urusan rizki, padahal rizki luas. Bisa melihat, bisa tidur nyenyak, itu rizki. Ini kita mulai apa namanya? Membaca ke dalam. Ya saya juga sama. Ustadz Kiai juga sama kalau urusan fulus mah. Emang apa bedanya? Sekarang ngerokok Kiai, harga rokok sama. Berarti berkaitan dengan fulus. Kita menyadari seorang sufi memang Wais Al-Qarni. Hatta takuna aminan bima tak, padahal Allah sudah menanggung itu semua. Sebenarnya cuma kita tidak ada sikotul qalbinya, tidak ada kepercayaan penuh hati kita kepada Allah bahwa Allah sudah menanggungnya. Nah, pertanyaan kita, apakah ketika Allah sudah menanggungnya kemudian kita tidak berproses secara zahiriah? Oh, salah juga. Tetap harus berproses. Yang bisnisnya, yang dagangnya, yang macam-macam. Nah, bahasa kita melakukan upaya untuk mendapatkan sesuatu kepentingan kehidupan, itu etika kita kepada Allah. Allah nggak senang orang diem baik, nggak senang, nggak suka. Harus berkarya. Wa amilus sholihah. Artinya apa? Potensi zahir dan potensi batin yang Allah berikan kita fungsikan. Tangan untuk bekerja, kaki untuk bekerja, akal kita untuk bekerja. Tapi perlu tawakal. Hatta takuna aminan bima takaffalallah. Orang yang tawakal itu enggak gelisah. Jadi Allah tidak menerima dari engkau hatta takuna aminan, sehingga engkau merasa aman dengan apa-apa yang Allah sudah tanggung. Dari masalah apa nih? Nah benar nih, ternyata jawabannya benar, masalah fulus. Walaupun kalimat di sini luas. Min amri rizkika, dari urusan rizki. Padahal setiap saat kita dikasih rizki. Allah tidak menghendaki hambanya, terutama yang beriman, itu lapar, kecuali ketika suruh puasa. Maka Allah itu bicara ke Nabi Adam, janganlah engkau takut tentang rizkimu, karena gudangku tidak akan pernah habis. Betul. Nah, kan kita sering dikaitkan dengan sholat duha, sholat dengan wirid. Itu etika. Etika kita kepada Allah. Soal Allah kemudian memberi dari asbab yang kita lakukan, dan asbab itu Allah yang bikin. Itu soal hak prerogatif Allah. Karena upaya apapun yang kita itu bagian daripada ibadah. Itu aja. Bima takaffalallahu min amri rizkika wa tara jasadaka fariqan li ibadati. Nah, Allah tidak menerima sehingga engkau melihat jasadmu farigon. Farigon itu senang, leluasa. Kayak kita suka berdoa, Rabbana afriq alaina sabro. Tumakninah lah gitu.
Tumanina untuk apa? Li'ibadati, untuk bertauhid kepada Allah, menghamba kepada Allah. Maka tawakal ini adalah bagian dari ciri orang yang mukmin, Pak. Yang mukminnya mungkin tahapan kan. Kalau yang bisa belum tawakal berarti mukminnya masih belum kamilan. Karena kan mukmin itu berkaitan dengan kalimat iman. Iman ada tingkatan. Imannya iman taklid, iman ikut-ikutan. Kalau kata orang tua itu ilmunya ilmu kebo. Ilmu kebo, Pak. Ilmu kebo gimana ilmu kebo? Ilmu kebo apa? Kebo lewat situ yang pertama jatuh, ngikut lagi yang belakang. Ke situ lagi, akhirnya kebo gimana? Jatuh semua. Nah dulu saya pernah kebo, ternyata benar orang tua ngomong. Jangan punya ilmu kebo. Kata orang tua dulu. Ya ibu saya lah yang ngomong begitu. Ikut ke situ, kebo yang pertama padahal jalan licin, jatuhlah kebo yang pertama. Yang kedua nggak peduli, pokoknya gua ngikut aja. Mau ngejebur kemana kayak yang penting nih, ngikut yang pertama. Itu imanu taklid. Nah, kita tingkatkan kepada iman ilmu yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin berkaitan dengan yang disebut syariat. Makanya syariat kita ambil dari kalimat la ilaha illallah yang hurufnya 12 menjadi 12 syariat tauhid dan syariat batin. Nah, syariat batinnya yang pertama adalah tawakal. Pertanyaannya, kita kan ucapin la ilaha illallah tiap hari, Pak. La ilaha illallah. Infeknya apa? Itu yang harus kita rasakan. Habis sholat subuh, la ilaha illallah. Habis zuhur, la ilaha illallah. Habis asar, habis sholat. Lagi marah aja kita kadang-kadang la ilaha illallah. Ya kan, Pak? Kalau Betawi beda, nggak dihabisin. La ilaha, kan cuma gitu. Itu nggak dimaksud zikir itu, Mak. Lagi ngomong la ilaha. Yang tahu. Nah, infeknya ke kalimat la ilaha illallah itu yang melahirkan sifat dan sikap kolbu yang tawakal. Nah, udah pikir mah kita sering pikir patul muin lagi digarap. Nah, kita selingan ini mas, selingan Pak Budi ya. Ini ngaji yang orang-orang yang udah agak tua. Kita udah agak tua dikit nih. Iya, agak tua apa tuaan beneran kita? Iya. Ada yang tua umurnya tapi hatinya masih mudanya. Ada. Belum dewasa. Tapi ada yang muda hatinya dewasa. Ya kan ada yang udah tua, udah 60 tahun, masih nongki di pinggir jalan nongkrong dan ngopi. Ada. Ya itu mah dulunya orang gaul dah, orang lapangan gitu. Yang demennya kopdar. Ya itu. Nah ini infek. Makanya sholat sebagai syariat zahir, infeknya apa ke diri kita? Infeknya apa ke kalbu kita? Memang nggak mudah. Saya juga cuma bisa ngomong sih. Saya juga bisa ngomong doang, Pak. Tapi ada standarisasi di mana kalbu kita ada ketenangan, ada kepasrahan itu. Tidak risau dengan hari esok. Apalagi zaman sekarang kan, ekonomi katanya lagi gonjang ganjing. Seumur saya nggak merasakan ekonomi gonjang ganjing. Saya masalahnya bukan pengusaha, bukan pembisnis, ya tahunya rokok kebeli gitu kan. Yang utang-utang dikit ya wajar lah.
Nah ini infak dari la ilaha illallah itu melahirkan tawakal. Makanya kata Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berserahlah hatimu, bukan dirimu. Kalau diri mah menyangkut fisik, kalau hati pasti sudah menyangkut batin. Di sini bahasanya thiqatul qalbi. Tawakalah kamu semua in kuntum mu'minin, jika engkau orang-orang mukmin. Nah, kita ngecek keimanan kita, kemukminan kita, predikat kita sebagai mukmin kita cek ke dalam. Kalau soal ilmu mah gampang Pak, ya gampang-gampang mudah sih ya Pak Budi ya. Ya kalau udah paham mah gitu kan. Yang paling susah itu praktek. Mempraktekkan bismillahirrahmanirrahim aja nggak mudah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sering kita baca yang paling pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah sifat Rahman Rahim ini ada nggak di diri kita? Implementasi dari bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mah kita masing-masing punya standar. Makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Atau kama yurzaqut thairu tagdu khumason. Andaikan kau tawakal kepada Allah, kata Rasulullah, dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin Allah memberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung yang bertebaran. Terus burung terbang, usaha sama aja, mencari peluang-peluang. Di mana nih ada buah yang matang nih? Di mana ada buah? Artinya tetap ada upaya. Dan itu asbab atau sebab, dan yang menciptakan sesuatu itu menjadi sebab, yaitu yang musabbibal asbab. Makanya kita suka ada doa, ya musabbibal asbab, ya musabbibal asbab, sabib sabib sabib. Nah, bahasanya. Jadikanlah sebab, jadikanlah asbab, jadikanlah asbab. Sebab-sebab yang membawa kepada kebaikan, yang melahirkan kebaikan. Itu tawakal Pak. Tawakal. Kayak kita mungkin mendidik anak, terus pengen anak kita soleh, terus dia. Ya pada akhirnya masih tetap melawan, udah berserah. Kayak kita punya anak sekolah jauh atau di pesantren jauh gitu kan, kadang kita gelisah mikirin sehat apa enggak gitu kan. Nah apa yang kita lakukan? Mendoakan. Setelah mendoakan, titipkan kepada Allah sudah, karena Allah yang maha hafid, yang maha menjaga. Makanya kita keluarga, istri, anak, kita titipkan ke Allah, berarti itu tawakal. Bagaimana kita bisa menjaga? Kita lagi tidur aja kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Istri yang di samping kita emang kita bisa jaga. Kalau ada nyamuk, ada semut yang masuk ke hidung, memang tahu kita, oh kita sedang terlelap tidur. Nah, itu namanya tawakal. Makanya ketika kita mau jalan, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya, tidak ada kemampuan apa-apa kecuali memang eksistensi Allah di situ ada. Makanya yang repot kalau sudah ditinggalkan Allah itu repot. Yang disebut dengan kayak namanya la'natullah itu. Artinya la'anahullah itu Allah memutuskan rahmat.
Maka jangan pula kita merasa putus dari rahmat Allah, wala tayasu an rahmatillah atau an rauhillah. Artinya kan kita husnudzon juga kita kepada Allah. Ketika kita merasa putus asa, berarti ada rasa di dalam kalbu kita putus dari rahmat Allah. Apalagi sampai orang bunuh diri itu sudah putus dari rahmat Allah. Di antara sul adab yang paling jelek kepada Allah adalah merasa putus dari rahmat Allah. Kayak kita banyak dosa. Ya, di belakang kita sudah sampaikan, dosamu yang kau lakukan jangan pernah mengurangi istiqomah terhadap. Itu kan? Dosa tetap, taat tetap. Jalan terus, istighfar tetap. Karena manusia memang nggak ada yang lepas dari dosa ya Pak ya. Nggak ada. Terutama dosa hati. Jadi ada sab'atul muhlikat, ada 7 yang merusak kepada amal. Itu yang sumber-sumber daripada dosa. Kalau zahir mah kita mah agak tahu diri. Kalau zahir mah Pak, kita udah tua gitu, nggak mungkin lah hal-hal yang terlalu jauh. Itu soal tawakal. Nah, ada di atas tawakal lagi ada Pak, syariat yang kedua, syariat batin yang kedua. Banyak sebenarnya kisah. Nah, kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan tawakal itu walaisal muradu bit tawakkuli tarkul kasbi. Nah, emang tawakal aja dah, dia ingin ngopi tawakal aja dia. Ntar juga ada yang ngasih kopi dah. Salah. Maka walaisal muradu bit tawakkuli tarkul kasbi bil kulliyah. Yang dimaksud tawakal itu bukan berarti meninggalkan kasab. Justru kasab itu adalah ciri orang tawakal. Kasab itu sendiri ciri orang tawakal. Yang dimaksud tawakal ini pekerjaan batin kita. Karena sebagian kaul nanti di padang mahsyar yang kumpul itu katanya bukan jasad, ruhaniyah, mana yang bercahaya, mana yang tidak. Saya pernah baca wallahu a'lam bishawab bahwa di akhirat itu jasad yang dibungkus dengan ruh. Kalau kita sekarang ruh dibungkus jasad yang disebut dengan apa namanya? Ruh jismani, ruh jismani, ruh jasad gitu maksudnya, karena dibungkus dengan jasad. Nah, tingkatan yang agak tinggi lagi yaitu tawakal. Tingkatan yang tinggi lagi tafwidun, ada tafwid. Nah, ini memaknai dan mengimplementasikan serta infek daripada kalimat la ilaha illallah. Kita mah yang sedengan aja lah bahas tauhidnya, bahas la ilaha illallah yang nggak terlalu dalam gitu. Belum bisa kita. Kalau ngebahasnya mungkin dikit-dikit bisa, tapi rasanya saya belum pantas membahas la ilaha illallah terlalu dalam. Saya belum pantas, masih jauh. Nah, yang kedua, syariat batin yang kedua adalah at-taslimu. Taslim itu salama yusallimu tasliman. Kata-kata Islam dari kata-kata apa? Sama dari kata-kata Islam. Islam itu maknanya apa berarti? Bisa selamat. Yang kedua bisa makna
pasrah, taslim itu. Taslim aja, bahasa santri itu dulu. Kalau lagi debat, diskusi, ini ada kelompok ini, kelompok ini, udah aneh taslim, nyerah, pasrah. Lillah, gitu. Lillah karena Allah, lillah untuk Allah. Di mana? Fi jami'i umurihi wa huwa a'la minat tawakkul. Ada lawannya. Di tafwid itu lebih gini, Pak. Tidak ada sedikit harapan. Berharap. Kalau harapan harus punya. Berharap kepada makhluk. Termasuk ke Allah. Betul sorong ya Allah, yang penting saya ngelakuin ini gitu. Macul ya macul, nanem ya nanem, terserah. Itu tafwid. Kalau tawakal masih ada mundur maju dikit dah. Tapi pada akhirnya dia berserah. Nah ini manajemen kolbu. Manajemen kolbu. Dan kalau kita tidak di manage kolbu itu bahaya. Sholat rajin, tahajud rajin, haji, semua rajin. Jidat sampai hitam, ya kan? Umpamanya. Tapi kolbunya tidak di manage. Orang ketika tidak di manage, tidak tawakal, sholat menjadi sebuah kebanggaan. Sehingga orang nggak sholat hina di mata orang yang sholat, nggak boleh. Biasa aja. Jadi orang yang tawakal, orang yang tafwid itu ketika itu dia tidak akan memandang keburukan orang. Malah dia punya tugas mengistighfarkan, gitu. Kalau kita misalnya kalau melihat orang yang umpamanya lagi mabok katakanlah, nah, bangsat paling itu. Jadi kita, ya Allah ampunilah dia. Kalau sudah masuk ke situ, berarti ketika kita ngomong kasar kepada orang yang melakukan keburukan, berarti lupa kita. Lupa kita. Lupa terhadap apa? Ya lupanya banyak. Bisa lupa kepada diri kita bahwa tidak mengingat bahwa kita tidak lebih baik dari sini. Maka orang sholat, orang ini ada penyakitnya yang harus kita hati. Kalau orang tafwid makanya orang santai banget ya upaya tetap jalan terus itu kan. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada tawakal. Nah. Yang kedua tawakal, kalau di syariat dohirnya yang keduanya adalah sholat. Nah, sholat ini banyak makna. Dari syariat dohir ini kita implementasikan di sholat. Di situ tumbuhnya di situ. Makanya kata Imam Hambali, keikhlasan seseorang akan tumbuh dengan sendirinya dengan melaksanakan sholat. Mau khusyuk mau kagak, udah kita sholat jangan ngejar khusyuk, Pak. Pusing ngejar khusyuk, Pak. Yang ngasih khusyuk siapa coba? Allah. Makanya kita wa takhassu'anna wa ta'abbudana wa tamim taksirona ya Allah. Jadi semuanya kita minta sih sebenarnya. Pengen tenang hati minta, pengen ini minta ke Allah. Berarti siapa yang ngasih? Allah. Semua kita nggak bisa menciptakan kedamaian dan ketenangan itu kecuali Allah yang menanamkan ketenangan. Maka ketika kita sadar ke situ, la haulanya baru nerap gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Ini mah la haula wala quwata illa billah tapi merasa paling bisa aja repot. Ya kan? Merasa paling gagah aja, paling benar lagi. Nah ini, yang merasa paling benar ini sebuah kesalahan besar sebenarnya.
tanpa disadari. Ketika orang merasa paling benar berarti sudah memandang orang paling salah. Yang menghakimi paling salah kan Allah. Kita mah hanya memandang pemandangan bahwa itu salah secara ilmu, bahwa itu salah secara syariat. Semua kembali ke kita mah, dia salah, dia benar, kan kita tidak bisa memberikan hadiah apa-apa. Kecuali hadiah lomba balon ibu-ibu gitu kan, hadiah bapak-bapak main bola pakai daster, hadiah itu Agustusan itu mah. Boleh ya, boleh aja, silakan aja. Bapak kan main bola pakai daster kan ya, haram nggak kira-kira Pak? Pakai daster bapak-bapak haram nggak? Terus main bola haram nggak kira-kira? Ya, nggak, ini kita ngomong haram nih syariat nih. Ya, termasuk apa? Falhamaha fuju roha watak waha. Pakai celana, pakai kaos panjang, pakai daster. Kira-kira haram nggak itu? Kira-kira. Sekarang begini dah, ada orang yang nggak main bola nih, ya Pak Endik ya, kita perbandingan nih, supaya kita memandang dari sisi-sisi positifnya. Ada orang nggak main bola, ini main bola pakai daster, ini nonton. Yang lagi nonton itu sambil ngomongin orang, sambil gibah. Yang ini lagi main bola, senang-senang, bergembira karena Agustusan, merefleksikan kegembiraan Indonesia merdeka sekian tahun. Kira-kira baikan mana? Bagusan mana? Yang main bola pakai daster. Makanya kemarin saya main bola pakai daster dengan bapak-bapak. Ini bukan membela diri Pak, bukan. Karena ada kemaslahatan. Saya mengikuti irama masyarakat. Pak Ustadz, bapak-bapak menungguin, ada pakai daster, udah ditungguin di sono. Bingung kita, gimana ya, ngikut apa kagak? Ada nggak dasternya Pak? Ada. Udah yang pendek aja. Saya bilang, apa bedanya sama gamis? Iya, saya pakai. Tapi sebentar doang. Ibu-ibu pada ketawa pas saya main bola pakai daster. Ya jujur aja saya juga gembira dengan Agustus. Baru kali itu seumur hidup saya Pak bergembira di saat Agustus main bola pakai daster. Saya tanya ya, adaptasi dengan masyarakat, bagaimana di kehidupan masyarakat. Kalau kita diajak begitu gampang, ya. Ngaji, saya juga kemarin diajak main bola, mau, ayo ngaji. Nah, enak gitu. Plus minusnya ada, kebaikan dan keburukan itu selalu sejajar, selalu. Ya bayangin aja udah bapak-bapak main bola pakai kerudung, pakai kacamata, pakai daster, keren. Aduh. Nah, kalau ini malah, kalau saya ketahuan guru saya, waduh, udah jadi iblis katanya. Aja. Ya itu juga nggak lama, itu cuma menutupi, bukan menutupi untuk diri kita, artinya menutupi sesuatu yang dipikirkan oleh, bahwa semua orang itu tidak selalu baik, tidak selalu benar. Ustadz juga manusia, kata ibu-ibu kan, bisa aja begitu. Gembira. Kayak apa? Jalaluddin Rumi merefleksikan, mengingat Allah itu kan dengan menari-nari. Ayo muter-muter, goyang-goyang. Tuh tafid Pak, taslim. Nah sholat itu kita yang penting kita lakukan. Yang penting sebab yang membuat sholat sah kita lakukan. Apa itu? Toharoh, bersucinya, ya kan? Makanya awal dan utama itu wudhunya yang benar. Nah, ini sama guru kita yang hari Sabtu dari Fathul Muin lebih rinci, masalah wudhu seperti apa, gimana prakteknya. Kadang kita walaupun tahu caranya begini wudhu, tapi kadang-kadang kita ceroboh. Kadang-kadang kita ceroboh. Kadang-kadang buru-buru, mentang-mentang kita
asal ngusap rambut sedikit itu roh, tidak sambil memaknai. Kan kita begini-begini itu emang ada mananya Pak? Ada. Jadi menghilangkan berpikir negatif, menghilangkan kesombongan sini. Coba diusap. Ketika habis membasuh telinga, kita rapatkan nih jempol kita begini. Sambungkan ini telunjuk, tarik ke bawah, tarik lagi ke set. Wudhu itu. Kan jarang kita langsung gubuk, udah selesai. Apalagi buru-buru, takut tinggalan. Nah, udah kali Pak, nggak ada pertanyaan? Jam 6, ya udah tar jam 6 pas 3 menit silakan. Ya, tadi cerita tentang kegelisahan. Iya. Itu betul-betul kalau suatu apa ya, dalam diri kita ya terjadi persiapan. Tapi ketika kita bicara aman imannya, Allah itu dalam Al-Quran itu sebenarnya itu semua kali masalah bagaimana itu ya memang Allah itu Ya. tapi kita saya nggak sadar ketika saya itu di terbaca oh bisa kan konsumen nggak bayar cashflow dan bahasa-bahasa bisnis terus saya bilang gitu saya ingin mengatakan awal berakhir Ya. ya jangan dibaca itu siapa? Yang diatur dibaca itu siapa? Itu saya dari Ya. terus itu dalam proses berkomunikasi dengan usaha saya itu siapa? Yang bayar proyek itu siapa? Ada kita tahu itu aku sampai gitu. Ya. Jadi bahasa sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita tidak ada apa-apa. Jadi, ya. Kita ini adalah ya, partikel kita sebenarnya. Artinya gini, potensi dan sifat kemanusiaan itu tidak akan pernah hilang, tetap ada. Dan itu Allah kasih. Makanya kegelisahan Allah kasih kepada kita menunjukkan bahwa kita sebagai manusia. Apalagi kalau udah jatuh tempo gitu ya, jatuh tempo udah datang tapi belum, oh udah gelisah bener itu udah. Contoh dah, nit lampu gelisah nggak? Listrik, udah gelisah kita begitu ya. Itu sengaja Allah tanamkan bahwa menunjukkan bahwa kita sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Allah tunjukkan itu. Itu fariqum bainal khaliq wal makhluk. Misah antara makhluk dengan khaliq. Nah itu Allah sengaja tanamkan. Sewaktu-waktu Allah kasih kegelisahan di kita, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia. Nah kita ini adalah tajallinya Allah. Semua yang adalah tajallinya Allah. Jadi kalau bahasa saya mah partikel-partikelnya dari nur-nurnya itu gitu. Jadi ya itu udah Allah katakan. Berarti bahwa itu hak kita diberikan oleh Allah. Sesungguhnya kemudahan dan kesulitan. Berarti yang merasakan sulit siapa? Ya sebagai manusia, sebagai makhluk. Gak mungkin Allah musrin, sulit gak mungkin. Kita yang sulit. Dalam otak dan sifat serta kemampuan kita sebagai manusia. Yaitu kegelisahan itu wajar menunjukkan bahwa kita manusia. Yang kegelisah itu orang gila Pak. Makanya wajib bagi kita gelisah menunjukkan bahwa kita normal. Nah, itu saya kira sederhana bahwa kita sebagai manusia normal berarti kita harus pernah gelisah. Kalau orang tenang baik, tenang aja, hati-hati. Ya maksudnya tetap tenang itu tetap gitu aja. Saya ini cerita dikit. Saya dalam waktu lama itu ini hidup tenang, nggak mikirin ini Pak. Saya minta ke Allah, ya Allah kasih aja saya kegelisahan sedikit aja. Satu hari Pak dikasih gelisah, Masya Allah, ampun saya dengan itu. Pernah itu saya minta,
Kayak tenang aja hidup namanya mas santri gitu kan. Gitu. Gak bikin itu ini. Ya Allah kok ini hidup tenang amat, gelisah aja dikit gimana. Masya Allah, ternyata kita nantangin. Makanya jangan pernah bicara yang kagak enak-enak, Pak Budi. Yang enak aja kita ke Allah. Ya Allah minta duit yang banyak aja udah gitu aja udah. Gitu. Jangan coba itu. Saya pernah merasakan itu, Masya Allah, nggak jelas asbabnya, tapi hati gelisah. Oh ternyata Allah, no, baru segitu aja. Itu ucapanmu, gitu ya, menunjukkan bahwa kamu manusia lemah. Ya, jadi kira itu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu